Perbankan Syariah 1B. Yang saya hormati Bapak dosen pemangku Ilmu Tauhid, Bapak Muhammad Yunus Hasibuan SHIMA. Kali ini saya akan memaparkan materi saya, yaitu tentang teologi kerja. Materi pertama yaitu makna kerja. Kerja dapat diartikan sebagai tindakan melakukan suatu aktivitas. Dengan pemaknaan lain, kerja adalah penggunaan kekuatan fisik atau daya mental untuk melakukan sesuatu. Nah, kita lanjut ke dalam perspektif teologi kerja dapat dimaknai sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kerja sebagai pembuktian iman. Hal yang pertama ditemukan ketika menelaah ayat-ayat berhubungan dengan kerja adalah dirangkainya kata iman dan amal soleh. Lalu yang kedua itu ada kerja sebagai bentuk keberadaan manusia. Kerja atau amal adalah bentuk keberadaan manusia. Artinya manusia ada karena kerja dan kerja. Itulah yang mengisi eksistensi kemanusiaannya. Dan yang ketiga itu ada kerja sebagai realisasi. Kerja sebagai realisasi amanah kekhalifahan. Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan manusia diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Namun harus dicatat kerja khalifah itu tidak gampang. Nah, lanjut kita ke etos kerja umat Islam. Benarkah etos kerja umat Islam itu rendah? Benarkah umat Islam itu pemalas? Dari dua pertanyaan ini kita dapat melakukan dengan 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama itu ada pendekatan normatif. Pendekatan ini berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sangat mendorong umat Islam untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua itu ada pendekatan empirik. Pendekatan ini memerlukan penelitian serius untuk mengamati etos kerja umat Islam dalam berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, industri kreatif, atau keuangan syariah. Dan yang ketiga ini ada pendekatan sejarah. Melalui pendekatan ini, kita bisa melihat bagaimana umat Islam pada masa lalu memiliki etos kerja yang tinggi. Dari ketiga pendekatan ini, pendekatan sejarahlah yang memberikan gambaran bagaimana etos kerja umat Islam di Indonesia terbentuk dan berkembang dalam berbagai periode. Oke, next. Nah, etos kerja umat Islam Indonesia didasarkan pada keyakinan bahwa bekerja adalah bentuk ibadah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dari etos kerja dalam Islam. Yang pertama itu ada bekerja sebagai ibadah. Yang kedua itu ada integritas dan kejujuran. Umat Islam didorong untuk berintegritas dan jujur. Kejujuran adalah nilai utama yang diajarkan dalam Islam. Yang ketiga itu ada kerja keras dan tekun. Lalu ada disiplin dan tanggung jawab. Lanjut itu ada kerjasama dan kepedulian sosial. Zakat merupakan salah satu contoh konkret dari ajaran Islam yang mendorong kepedulian terhadap orang lain dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Lalu yang terakhir ada meyakini manfaat kerja keras. Oke, lanjut. Lalu kita masuk ke materi teologi kerja dan etos kerja. Etos di dalam Webster Word University Dictionary diartikan sebagai sifat dasar atau karakter yang merupakan kebiasaan dan watak bangsa atau ras. Berikutnya adalah Handbook of Psychology term. Etos dimaknakan dengan pandangan khas suatu kelompok sosial, sistem nilai yang melatar belakangi adat istiadat dan tata cara suatu komunitas. Hadis Nabi Muhammad SAW mensyaratkan bahwa ihsan itu sebagai optimalisasi hasil kerja adalah melakukan perbuatan baik dari A sampai Z. Lanjut kita ke kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari teologi kerja ini adalah mengajarkan bahwa bekerja bukan hanya sekedar kewajiban duniawi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Konsep ini berlandaskan pada prinsip bahwa segala aktivitas yang dilakukan dengan niat yang benar dapat menjadi amal yang diterima oleh Allah. Teologi kerja dalam Islam juga menekankan bahwa bekerja adalah bentuk pengabdian kepada Allah yang dengan dilakukan dengan penuh integritas dan tujuan untuk mencapai kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Oke.
Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.